MU biasanya kalau diremehin bisa menang. Kan judul kita punya halftime kan bener gitu kan, iya, kejadian. ya kalau dari sisi City-nya sih gue agak kaget juga sama Pep ya gitu, sedikit naif gitu, maksudnya lu udah tahu counter attack Manchester United nya lagi jalan tapi lu masih tetap dengan plan A lu yang menguasai bola, nggak berusaha untuk mundur dulu sejenak apa bertahan dulu gitu loh Bang DJ, terus baru ngejar counter gitu Ya untuk karena menurut mengantisipasi gua itu gitu. overconfidence juga para pemain City, Pep Guardiola juga, dan Iya. mereka nggak nyangka di Old Trafford Feeling kemarin gue sih sebenarnya lebih ke situ, nggak nyangka nih buntu Pep passing cepat dari lini belakang tak tahu-tahu udah dapat ruang ke depan. Iya. Itu siapapun pemainnya, pemain cadangan atau pemain intinya itu udah bisa melakukan Bang DJ dari Rosenior, dan itu salah satu kredit yang mau gua lihat lah nanti ke depannya dari Rosenior, yang di mana Enzo Maresca pun gua yakin ragu untuk bisa melakukan itu gitu loh. Ini bakalan jadi hot topic juga nanti Bang DJ di akhir musim ya, mungkin ya evaluasi untuk sang pelatih ya, bisa jadi pergi juga harus Slot nanti nih. Tapi kalau ngeliat dari fans Liverpool di luar sana masih mau lihat lah sampai akhir musim ya, nanti. ya who knows lah. Who knows, iya benar. Manchester United dan Chelsea, hanya dua itu dari Big Six yang mendapatkan kemenangan di Premier League kemarin di match week ke-22. Dan gak hanya itu, saingan-saingannya yang di atasnya tidak berhasil mendapatkan kemenangan, even itu Arsenal, bahkan Aston Villa yang kalah di kandang lawan Everton. Dan di pekan ini juga nanti di tengah pekan kembali bergulir lagi Liga Champions untuk melanjutkan match day di fase Liga ya, dan itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Masih bersama gue Dev Refli, dan kali ini kembali berdua bersama Bang DJ. Yeay! Tadi lo buka kan Manchester United dan Chelsea ya kan? Iya benar. Hanya 2 dari 6 tim Big Six. Big Six ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau mau ngomong highlightnya tuh gini Dev. Iya, gimana tuh? 3 tim pemuncak Klasemen dari Arsenal, City, dan Aston Villa. Itu sama-sama gagal cetak gol pekan kemarin. Oh iya. Iya, lu jangan MU sama Chelsea-nya yang di highlight mulu. Gua kalau MU-nya oke lah, Chelsea mah ngapain sih dibawa-bawa? Lah menang, Iya, baru menang lagi aja. Tapi enggak, yang menarik memang ya Arsenal gagal bikin gol, dan ini menurut gue, menurut data ya, udah 2 pekan terakhir di Premier League mereka nggak bisa bikin gol. Ya, kalau kan sebelum menghadapi Nottingham Forest, mereka main di FA Cup dan Carabao, ya kan? Tapi di Liga kan sama Liverpool juga skornya sama yang tadi malam sama Nottingham Forest. City derby udah kalah, nggak bisa bikin gol. Aston Villa yang lebih konyol lagi kan, main di kandang sendiri, ada peluang untuk bisa merapat ke posisi kedua, disalib malah gitu kan, malah disikat sama Everton. Tapi yang rame sebenarnya pekan kemarin ya tentu saja bagaimana debut juga sih ya, tapi status interimnya seorang Michael Carrick itu berakhir sempurna. Betul. Ya kan? Di match pertama. Iya kan, di edisi preview sebelumnya kan salah satu fans Manchester United di sini si Eki kan bilang kan, Bang, sepesimis itu dia. Enggak, tapi dia bilang MU biasanya kalau diremehin bisa menang. Kan judul kita punya halftime bener kan gitu kan, kejadian. Iya. Hampir 3-0 tuh, untung dianulir golnya itu. Itu bisa 5-0 6-0 sih sebenarnya. Iya, berapa? Yang Harry Maguire kena tiang lah ya. Ahmad Diallo juga kena tiang. Betul. Gitu. Ya tapi lu ngeliat itu mulai dari match pembuka lah itu, MU lawan City. Lu ngeliatnya gimana Bang DJ di match? Ya yang jelas sih semua mata pasti berkaca ke menuju Old Trafford, karena satu ya ini derby. Walaupun sebelum derby barangkali banyak orang mengunggulkan City bisa kembali menang, karena di derby pertama kan City menang. Tapi memang sosok Michael Carrick yang ditunjuk sebagai pelatih interimnya MU itu yang menjadi nilai nilai lebih tersendiri gitu kan. Dan kalau nggak salah, kalau ngeliat formasi kan mainnya ke 4 back ya. 4 back. Gue lihat ya. Di atas lapangan sih sebenarnya 4 back, cuman di atas kertas 3 back sih. Dia punya itu. Tapi maksud gue, Sesko yang lagi gacor bikin gol malah di bangku cadangan. Agak mengejutkan itu. Iya kan? Justru Mbeumo yang
dipilih lebih ke depan. Enggak, justru Dorgu dipasang di sayap kiri. Ya itu selain itu Dorgu sayap kiri kan. Iya. Walaupun ya babak pertama kan ada peluang tuh yang Dorgu. Oh benar. Kemana sih nendangnya? Tapi begitu babak kedua yang itu hebat banget sih. Iya. Tapi maksud gua taktik yang dipilih Michael Carrick ketika berhadapan dengan Manchester City, adu taktik dia dengan Pep Guardiola menurut gua berjalan dengan cukup baik. Salah satunya adalah bagaimana dia menginstruksikan para pemainnya untuk mengisolir Rodri. Itu kelihatan. Oke. Dan gue melihat bagaimana Casemiro dan Kobbie Mainoo itu di pertandingan menghadapi City tuh top banget sih. Mereka bisa, kalau menurut gue City nggak, ya mungkin City penguasaan bola ya. Iya pastilah. Iya. Tapi untuk nyampe masuk ke kotak penaltinya MU susah payah mereka kemarin. Sulitnya setengah mampus. Jadi menurut gua the way taktik yang dia pilih kemudian bisa diimplementasikan oleh para pemain ya menurut gue itu kunci banget. Kayaknya ada gairah tersendiri dari Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Ketika Michael Carrick yang kalau menurut gua kasarnya gini, lebih fleksibel mainnya. Jadi nggak kaku kayak gayanya Amorim yang harus ajak sama sistemnya dia ya. Itu start awal gue sih. Nah, lu sendiri ngelihatnya gimana tuh? Ya setelah lu bilang kayak gitu sebenarnya iya ternyata iya juga gitu. Maksudnya motor City kan sebenarnya dari tengah dulu kan, Bang. Betul. Setelah tengahnya diisolir ya mungkin bisa dijaga ketat sama si Casemiro, si Rodri, dan Rodrinya pun sekarang kan walaupun udah main starter ya jujur aja setelah cedera lututnya dia fitnessnya belum kembali seperti sepenuhnya lah. Iya. Jadi belum bisa seoptimal itu jadi si Rodrinya itu si tengahnya itu partnernya pun Rico Lewis. Sorry to say Bang DJ. Gitu maksudnya itu tengah udah milik Casemiro sih sebenarnya kemarin. Maksudnya mungkin bukan dalam hal penguasaan atau build up serangan, tapi bagaimana dia ngeblok dua pemain tengahnya City itu. Iya, kelihatan. Dan ditambah Kobbie Mainoo yang kayak kelihatannya happy banget gitu dikasih kepercayaan lagi starter di situ, dikasih peran yang emang beneran dia bisa jalanin gitu si Kobbie Mainoo. Dan jadi ya tengah 3 lawan 2 ditambah Bernardo kayaknya menang MU 2 itu gitu loh. Betul. Jadi itulah yang membuat City susah untuk mencapai depan gitu. Ditambah lagi Luke Shaw, Lisandro Martinez, Harry Maguire Bang DJ. Harry Maguire dari cedera baru main dan langsung starter kan kupikir yakin nih gitu match fitness apa segala macam, ternyata tampil bagus juga itu. Ya kayaknya ketika lu dikasih kepercayaan emang kayaknya ya Kobbie Mainoo, si Harry Maguire dia benar-benar gua nggak bisa buang kepercayaan ini. Iya, jadi berkat dua center back itu Lisandro ngejaga ketat Erling Haaland. Lisandro lo jagain Erling Haaland. Iya tapi buktinya Erling Haaland juga nggak ngapa-ngapain kan. Betul. Walaupun kita denger ya, Dev, mungkin sekilas ya, sebelum laga itu kan ada kritik tajam buat Lisandro Martinez tuh dari tiap musim ada terus. Iya, kalau kemarin kan agak panjang ya dari Paul Scholes dan Nicky Butt gitu kan. Tapi kemarin kayaknya Lisandro Martinez mau makan nih gua ini kan. Ya enggak, maksudnya itulah performa ya mungkin bisa dibilang dari sekian lama ini ya terbaik lah dari MU gitu loh kemarin. Ya semua terutama lini belakang dia sama lini belakang maksudnya center back sama DM-nya dia itu kombinasinya bagus banget gitu loh. Betul. Sehingga terciptalah sebuah DNA Manchester United. Ya menurut gue DNA Manchester United ya Bang DJ. Yang mana sih DNA apa sih? DNA juara lu kalau bukan. It's just a game gitu. Iya benar, cuman maksudnya satu counter attack-nya berjalan lagi kemarin. Banyak gol-golnya kan tercipta dari counter attack-nya Manchester United kan gitu. Yang kedua, lu kapan Bang DJ ngeliat Manchester City di rondo sama Manchester United kemarin? Lu biasa itu. Udah lama nggak ngeliat begitu, baru kemarin kan akhirnya. Dan itu makanya tadi gue bilang ya, kemenangan Manchester United lepas memang menurut banyak orang juga para pemainnya yang tampil luar biasa, termasuk si Dorgu yang bikin gol gitu ya. Tapi menurut gue Michael Carrick itu layak lah untuk mendapat kredit. Walaupun sekali lagi ya ini cuma satu pertandingan. Tapi satu pertandingan yang cukup membuat menurut gue kepercayaan diri dari Michael Carrick dan para pemainnya harusnya bertumbuh gitu. Ya kalau dari sisi City-nya sih gue agak kaget juga sama Pep ya gitu, sedikit naif gitu. Maksudnya lu udah tahu counter attack Manchester United-nya lagi jalan, tapi lu masih tetap dengan plan A lu yang menguasai bola, nggak berusaha untuk
mundur dulu sejenak apa bertahan dulu gitu loh Bang DJ, terus baru ngejar counter gitu untuk ya karena menurut gua itu, overconfidence juga para pemain City, Pep Guardiola juga, dan mereka nggak nyangka di Old Trafford kemarin feeling gue sih lebih ke situ, nggak nyangka nih Pep. Tapi kalau kita ngelihat data ya Dev ya, kita harus kasih applause sedikit lah buat Michael Carrick. Oh iya. Di saat dia jadi caretaker, kan 3 pertandingan tuh. Iya, sebelumnya kan. Iya. Itu dia bisa ngalahin Unai Emery, Mikel Arteta, dan seri di kandangnya Thomas Tuchel. Thomas Tuchel waktu itu Chelsea ya. Iya. Kan sekarang Pep Guardiola. Jadi lu lihat tuh, 4 pertandingan dia pegang Manchester United, lawannya tuh pelatihnya coba Unai Emery, Mikel Arteta. Artinya walaupun ini nggak bisa menjadi patokan parameter ini, tapi menghadapi pelatih yang punya nama besar, punya pengalaman panjang, terutama juga di Premier League, ya mungkin Michael Carrick belajar waktu dia jadi pemain juga. Bagaimana dia waktu jadi pemain kan dia salah satu yang cukup kunci di Manchester United. Benar-benar. Ya menurut gue ini kemenangan yang cukup baik, ya. Dan fokus MU kan tinggal Liga. Benar. Ya kan, udah tersingkir di FA Cup, udah tersingkir di Carabao Cup. Ya kita lihat nih bagaimana Michael Carrick akan memaksimalkan timnya untuk paling enggak, ya gue nggak tahu dia bisa mencuri 4 besar atau enggak, tapi kalau bisa mencuri 4 besar sih dahsyat sih. Iya, kalau dari hasil ini tinggal dimaksimalin harusnya bisa Bang DJ. Iya gitu. Yang paling seneng tuh produser kita sih, MU itu Manchester United. Emang MU kemarin apaan sih? Gue rasa dia lupa nulis King di situ. Iya, King MU ya kan kayak gitu. Ya tapi ya para fans MU sih pada keluar kemarin lumayan. Wah, parah Bang DJ. Iya. Dan kalau nggak salah udah naik ke nomor 5 ya. Dari yang tadinya nggak pernah posting semua kemarin. Betul. Iya. Kemenangan yang memastikan mereka masih di atas Chelsea kan? Masih di atas Chelsea, benar. Masih di atas Chelsea. Iya. Gitu yang gede, kalimatnya kenceng dikit. Masih di atas Chelsea. Ya. Tapi Manchester City nanti di tengah pekan akan bermain Bang DJ. Liga Champions. Karena MU nggak diundang. Nggak diundang. Iya. Dia lawan Bodo Glimt kalau nggak salah. Ya harusnya sih duel yang bisa dimenangkan oleh City ya. Mainnya di kandang siapa? Di Bodo. Benar Bodo. Bodo kan Norwegia ya? Norway ya? Ya Erling Haaland sekalian. Oh iya benar. Pulang kampung ya. Teman-temannya kali saudara-saudaranya. Tapi gini Dev. Kalau nggak salah Bodo Glimt kemarin sebelum pertandingan menghadapi City ini terakhir tuh masih seri deh kalau nggak salah. Atau kalah sama Juventus kan juga cukup ketat mainnya kan waktu itu. Artinya gini. Ya tidak boleh meremehkan. City juga kan sebenarnya untuk lolos langsung 8 besar kayaknya, maksudnya 8 peringkat tertinggi kayaknya juga agak sulit gitu ya. Iya. Ya penting rasanya untuk bisa finish di posisi yang baik karena nanti undian kan juga sangat pengaruh. Jangan lagi tragedi musim lalu ketika mereka di playoff ketemu Real Madrid dan tersingkir gitu kan. Tapi yang menurut gue harusnya nih duel yang bisa dimenangkan oleh Manchester City. Gue nggak tahu apakah Pep Guardiola akan memberikan menit bermain lebih banyak kepada para pemain yang jarang diturunkan. Ya belakangan sih udah dibuktiin deh di kemarin lawan MU juga ada satu tuh pemain mudanya udah diturunin. Iya. Tapi maksud gua ya nggak boleh nganggap remeh. Oh iya. Harusnya sih City bisa menang. City ya. Menghadapi Bodo Glimt. Ya itu untuk Manchester United dan juga Manchester City di review match kemarin dan juga yang akan bertanding di Champions League di tengah pekan nanti. Dan lanjut Bang DJ, ini di jam yang bersamaan ada 2 tim yang bermain Bang DJ, ada Liverpool Burnley. Iya. Gue mau kasih dulu lah, Liverpool dulu lah. Ya lepas penaltinya Dominic Szoboszlai yang tiang ya, menghantam Mistar ya. Tapi frustasi tampak jelas terlihat di kubunya Arne Slot, timnya Arne Slot ya. Menghadapi Burnley yang biasanya menjadi makanan empuk para The Big Six ya, terutama The Big Six ya. Karena Burnley kan nomor 2 dari bawah ya. Iya. Tapi kemarin ya buntu ya. Ya Burnley-nya main cukup bagus, cukup konsisten, stabil, sabar. Iya sih. Itu sebenarnya kan Liverpool mengurung Burnley luar biasa, unggul lebih dulu. Sayangnya mereka nggak dapat gol kedua aja. Kalau dapat gol kedua mungkin selesai tuh Burnley, bisa tikal lebih dari 2 gol. Malah kebobolan dalam suatu skema serangan yang ya cukup bagus tuh golnya Burnley itu ya, gagal diantisipasi dengan baik oleh Alisson Becker gitu. Tapi yang menarik adalah Florian Wirtz masih suka nyetak gol, cair dia. Iya, artinya kayaknya udah mulai nyetel ya. Tapi kalau lo bikin gol kenapa Liverpool nggak menang gitu kan? Ya ini yang mesti pertanyaan sih. Menurut gua gitu ya. Tapi sayang sih. Menurut gua
Liverpool yang trennya sebenarnya lagi positif, Dev. Lumayan, di Premier League ya. Iya, termasuk dia menahan Arsenal 0-0. Iya. Ya harus terhenti di sini gitu loh. Karena seri lagi, bukan terhenti ya, cuma seri lagi. Jadi poinnya sekarang ya masih di atas Manchester United. 4 berapa gitu. Masih nomor 4 ya kalau nggak salah. Iya, nomor 4 ya. Tapi ya jadi lebih rapat. Karena sebenarnya gini, ya pekan kemarin tuh agak absurd ya. 3 tim teratas kan nggak menang ya. Bahkan City dan Aston Villa kan. Aston Villa sama Arsenal sih mungkin yang agak mengejutkan lah. Ya, tapi maksud gua Liverpool harusnya bisa kalau menang itu kan merapatkan ketertinggalan. Tapi ya sudahlah. Menurut gua Liverpool sudah lupakanlah game di Premier League, dia harus fokus di Champions League. Liga Champions dan menghadapi Marseille. Marseille dan itu nggak mudah juga loh lawan Marseille. Mason Greenwood. Iya. Itu lagi jadi salah satu pemain yang paling subur di Ligue 1. Ligue 1, iya kan? Dan kalau Manchester United aja udah bisa melukai Liverpool waktu itu ya. Curiga gue nih Mason Greenwood. Karena pelatihnya Marseille kan De Zerbi. Ya gue yakin De Zerbi kan punya pengalaman di Premier League juga. Benar. Dan dia pengen membawa Marseille juga lebih jauh di Liga Champions. Benar. Ya nggak ada salah, dan mungkin bukan sebuah kejutan juga kalau misalnya Marseille bisa memberi perhitungan banget nanti sama Liverpool di Olimpik di kandangnya Marseille. Ya. Ya kalau ngeliat Liverpool ya lawan Burnley Bang DJ, entah kenapa satu squad ini nggak jalan aja gitu. Ya benar kata lu, semua stuck apa segala macam, dan penyebabnya juga sebenarnya ya jujur nggak tahu juga. Dan sebenarnya kalau mau ditulis lebih dalam ya harusnya kan ini perannya pelatih justru Bang DJ. Lu udah tahu tim lu lagi stuck ini, ayo dong kasih apa nih ke tim lu gitu loh. Entah lu bongkar pasang ini lu kayak apa pemain lu, entah lu coba sedikit ganti sistemnya atau apa, tapi nggak dilakukan juga sama Arne Slot. Atau mungkin ini seperti kejadian di musim lalu yang di mana Nottingham Forest satu-satunya tim yang bisa nahan Liverpool Bang DJ. Burnley kan juga menang lari Liverpool bahkan musim lalu. Makanya gitu. Dan ya setuju sama lu lah, ngadepin Marseille nanti gue sih berpikir ya Bang DJ, ini kayaknya bakal ada kejutan nanti di sini. Kejutan apa? Liverpool menang gede gitu. Enggak. Ya malah sebaliknya gitu, Liverpool yang enggak dapat menang nanti di Prancis gitu. Iya, ini enggak laga yang tricky lah, enggak mudah buat Liverpool juga, buat Arne Slot ya. Iya. Ya tapi walaupun demikian ya Liverpool kan DNA-nya juga Eropa, Dev. Ya kita lihat aja lah bagaimana mereka bisa membuat Marseille justru tampil tumpul walaupun main di kandang lawan sendiri ya. Mungkin yang bisa bikin Liverpool cukup aman ya konversi peluang mereka sih Bang DJ. Kemarin lawan Burnley juga kan banyak peluang, cuman sayang aja peluangnya nggak ada yang jadi. Ya yang jadi gol cuma dari Wirtz doang gitu, sisanya kan Szoboszlai aja tadi udah lu bilang tentang penalti nggak masuk. Iya, gitu. Sayang gitu. Dan ini bakalan jadi hot topic juga nanti Bang DJ di akhir musim ya mungkin. Ya evaluasi untuk sang pelatih ya bisa jadi pergi juga harus Slot nanti nih. Tapi kalau ngeliat dari fans Liverpool di luar sana masih mau lihat lah sampai akhir musim. Ya who knows lah. Who knows, iya benar. Ya itu dari Liverpool lawan Marseille juga tadi udah sedikit dibahas nih ke tim yang menang kemarin Bang DJ dari Big Six, itu ada Chelsea Bang DJ. Ya kalau gua ngelihatnya Chelsea ya Brentford kan juga tampil luar biasa sebelum menghadapi Chelsea ya. Kemarin juga menghadapi Chelsea juga sebenarnya tampil apik ya, memberikan perlawanan yang luar biasa. Kemenangan yang nggak mudah diraih oleh Chelsea ya. Ya menang juga terakhir kan. Ya untungnya dapat gol kedua dari penaltinya Cole Palmer. Tapi menurut gue ya, ya sosok pelatih baru memang gimana gue ngomongnya. Kalau lu mau bilang adaptasi sebenarnya nggak benar kalau udah nggak waktunya, karena Chelsea ini juga lagi dia kan harus berada di top position di Premier League. Benar. Ya kan? Iya. Dan kemenangan yang ketika lu menghadapi tim-tim yang seharusnya bisa lo kalahkan ya emang wajib untuk bisa lo menangin, dan itu memang kejadian. Iya. Menurut gue tuh ujian cukup bagus. Brentford tim sekota, kita tahu kalau derby London selalu rame. Yang kedua Brentford juga punya dalam beberapa pekan terakhir cukup di performa yang lagi bagus lah. Cukup bagus, sempat di ranking 6 atau sebelum memulai pertandingan juga 5. Di atas Chelsea bahkan kan. Iya. Kemarin bisa dikalahkan. Bagaimana Thiago Mandzukic juga
itu salah satu yang Igor Thiago. Iya kan? Iya. Itu yang paling penting sebenarnya. Benar, iya. Kalau Igor Thiago bikin brace lagi, wah ya wassalam deh. Ya kalau gue ngelihat Chelsea ya terutama di match lawan Brentford ini, ya ugly win perlu diakui lah. Memang itu secara overall 90 menit ugly win gitu. Karena dari match-match Rose Senior sebelumnya kan yang menang sempurna hanya di FA Cup lawan Charlton itu kan. Dan kenapa gue bilang cukup sempurna, karena diturunin pemain pelapis 2 Bang DJ. Kalau Enzo Maresca nurunin pemain pelapis 2, gue belum tentu yakin permainan akan sebagus itu juga gitu loh. Tapi yang gue lihat di Rose Senior sekarang di Chelsea itu, walaupun ya tadi udah gue bilang ugly win, tapi somehow di beberapa momen, walaupun di beberapa momen aja dia bisa membuat squad ini siapapun yang bermain, bermainnya cukup cair juga Bang Nijay. Banyak beberapa kali melakukan build up serangan walaupun di dua style yang berbeda ya gitu. Passing cepat dari lini belakang, tahu-tahu udah dapat ruang ke depan. Yeah. Itu siapapun pemainnya, pemain cadangan atau pemain intinya itu udah bisa melakukan Bang DJ dari Rose Senior, dan itu salah satu kredit yang mau gua lihat lah nanti ke depannya dari Rose Senior, yang dimana Enzo Maresca pun gua yakin ragu untuk bisa melakukan itu gitu loh. Itu satu. Sama yang kedua, ini pelatih banyak banget lagi diledekin mulu. Jadi sosial media kesian jujur. Gue jadi fans gimana ya mau ikut ngeledekin juga, tapi pelatih gue gitu. Tapi pelatih Chelsea. Pelatih Chelsea. Iya, itu deh pelatih gue. Pelatih Chelsea gitu. Cuman ya sebagai fans tetap mau lihat lah gitu. Dia kan walaupun kontraknya udah panjang banget, tetap ya mau lihat prospeknya sampai akhir musim gitu. Walaupun nggak sepenuhnya yakin betul Bang DJ sebenarnya sama pelatih, tapi yang mau gue tekankan adalah ya bedanya apa sih sama Enzo Maresca datang ke Chelsea gitu kan, pelatih dari cuman bisa bawa Leicester promosi doang, ya siapa yang yakin sama nih pelatih, tapi ternyata dia bisa bawa bukti lah dari prosesnya dia di Chelsea. Nah gue juga mau lihat sama Rose Senior di Chelsea ini, walaupun salah satunya di Carabao Cup cukup berat ya kemarin, ketinggalan 2-3 dari Arsenal, dan nanti leg keduanya main di Emirates, tapi gue masih mau lihat lah dia. Gue rasa sih bakal bawa proses yang cukup baik lah Bang Nijay. Belum yang besar mungkin, tapi ya akan membawa proses yang cukup baik dari Rose Senior ini. Iya, harapannya si Mas Liam ini, Mas Liam ya bisa memberi dampak yang baik. Targetnya jelas kok, bagaimana Chelsea sejauh mungkin di Liga Champions, bisa setinggi mungkin peringkat di Premier League. Top 4 sih udah. Ya kalau di FA Cup ya seberapa jauh mereka akan melangkah di FA Cup. Kalau di Carabao Cup ya kita lihat apakah dia bisa membalikan ketertinggalan. Tapi Chelsea emang harus move on deh, lepas dari Enzo Maresca. Ya tim ini muda, ya harus dibilang masih muda lah. Masih termuda ini. Ya cukup waktu untuk dibentuk. Sayangnya memang, bukan sayang ya, justru kelebihannya adalah membentukkan tim ini benar-benar di rute atau race ketika mereka memang punya kompetisi yang cukup padat dan perlu konsentrasi dalam persaingan yang buat mereka jalani gitu. Jadi menurut gue tuh nilai plus sendiri buat Chelsea dan Liam ya. Iya. Ya semoga itu tadi yang tadinya starting lineup utusan dari tim medis, ya semoga bisa tetap balik lagi bisa dimanfaatkan dengan baik sama Lionel Senior. Kalau bisa dimanfaatkan dengan baik kan hasilnya baik juga nanti. Alhamdulillah. Udah mulai positif nih. Alhamdulillah. Tapi tengah pekan lawan siapa? Lawan Pafos, lawan timnya David Luiz. Ya harusnya menang lah ya. Pafos tim Siprus ya. Iya, tapi jangan salah juga Bang DJ. Gue nggak pernah bener kayaknya, jangan salah juga ya. Nggak, maksud gue. Pafos tuh di beberapa match day terakhir di Champions League lumayan merepotkan lawannya juga. Merepotkan tapi nggak menang Pak ya, sama juga ya. Tapi nggak tahu ya, siapa tahu menang lawan Chelsea. Makanya takutnya ini kejadian lawan Karabakh kejadian lagi nih. Tapi ya nggak tahu lah. Tapi kan ini match pertama di semua ajang bagi Mas Liam ini kan Bang DJ. Jadi di semua ajang, di Liga Champions. Di Liga Champions. Kan maksudnya kan di semua ajang, di FA pertama. Oh, FA udah ya, Carabao Cup udah ya. Premier League pertama, udah. Ini Champions League pertama gitu. Jadi semoga berurut-urut gitu ya. Kebetulan aja ini. Iya. Gitu. Ya, moga-moga lah lawan Pafos main di Pafos sih sebenarnya Bang DJ. Itu dia. Gue harap ya semoga perjalanan jauh ke Siprus ya itu nggak menjadi masalah. Kalau gue ke Siprus pengennya jalan-jalan, gue Siprus makanya gitu kan. itu dia. Para pemain juga gitu kali nggak? Enggak lah ya, lu menang dulu ya. Menang dulu baru jalan-jalan sedikit. Profesional mereka. Ya itu dari Chelsea. Berarti tinggal Arsenal nih Bang DJ. Spurs lah.
Spurs nggak usah dibahas lah, kalah kemarin sama West Ham United kan 1-2. Spurs yang menarik cuman datangnya Conor Gallagher yang nggak ngasih kontribusi apa-apa juga. Yang kedua, kayaknya lu gitu banget sih, Frank. Conor Gallagher balik lagi, mantan pemain Chelsea ya kan. Dia ke ini ya, ke Spurs disuruh. Iya, dari hasil Conor Gallagher tuh emang seneng tinggal di ibu kota kayaknya, dari London ke Madrid ke London lagi gitu kan. Iya, City Boy mungkin ya. Iya. Ya, tapi gue sih apa namanya ini kan jamnya bersamaan ya kalau nggak salah emang DJ. Waktu gue nonton sama sepupu gue waktu itu, dia fans MU. Sepupu lu fans MU ya? Iya, terus kata dia Spurs ketinggalan nih. Ketinggalan. Oh ya udah, gue nggak peduli lagi. Tapi Spurs tuh lucu sih emang ya. Iya. Gue juga bingung ya. Emang cuma awal musim aja Thomas Frank punya rute menjanjikan gitu. Gue tadi iseng sebelum kita taping ngintip klasemen, dia sama Bournemouth atas bawah loh. Berarti dia kayak di awal musim atas bawah, cuma sekarang atas bawahnya tadinya 4-5, sekarang 14-15. Di situ lagi Spurs sama Bournemouth tuh 14-15, Dev. Sumpah bang, 10 ke bawah gue nggak ngeliat. 14-15. Gaya banget tuh. Enggak, tapi kan di awal musim Spurs kan juga ada di atas bawah lah ya, nomor 5, nomor 6 sama Bournemouth tuh atas bawah lah. Ini sekarang atas bawah juga, tapi di bawah. Gila lo, cair banget lo ini liga lo. Ya bukan emang Spurs aja nggak bagus udah. Agak blee ya Spurs ya. Emang blee udah blee ya. Iya. Dia lawan siapa sih di Liga Champions? Aduh bentar ya, gue bener-bener nggak merhatiin Spurs. Maaf ya fans Spurs ya, nggak ada juga sih fans Spurs yang komen. Ada loh yang biasanya suka komen tuh COYS itu ya kan. Dortmund. Wah udahlah. Hadapin Dortmund di Liga Champions bagus loh. Emang di Liga dia kadang suka di Liga dia gitu. Nomor 2 masih di Bundesliga. Ya maksud gua kalau ngelihat, tapi di Champions dia bagus nih Dortmund. Iya, ngelihat kapabilitasnya kayaknya Spurs walaupun mau main di kandang sendiri mainnya. Iya, main di kandang. Kandang sendiri lawan Dortmund. Ya, nggak ngerti deh. Thomas Frank tuh orang Jerman ya? Bukan orang Denmark ya? Denmark. Denmark. Iya, Denmark. Iya. Enggak lah, menurut gue sih laga ini buat Dortmund lah. Iyalah udah. Makanya tadi gue langsung udah ke Arsenal aja. Gitu ya? Lu nggak boleh gitu, Dev. Kita biar gimana, Dev? Nggak gini. Gue tuh ada public figure. Lu harus pikirin, kalau saya dibakar gimana? Nanti kita juga kalau ngomong ke Spurs kita dibakar gimana? Lu gimana sih? Nggak, gue tuh lagi menunggu siapapun lah figur di dunia ini yang menentukan Big Six tapi nggak ada Spursnya gitu loh Bang. Nggak boleh gitu, lo harus pakai logika yang waras, jangan dipelintir-pelintir. Spurs tuh biar gimana tuh Big Six, lo nggak boleh begitu, ya kan? Iya. Itulah, udah lanjut aja ke Arsenal Bang DJ. Arsenal payah mainnya 0-0 ya. Payah nih, iya nih. Hah? Lawan Nottingham Forest ya. Tapi emang Nottingham Forest juga begitu ya, suka lucu ya. Lumayan berarti. Suka bercanda loh kalau ngelawan tim-tim besar tuh kayak Liverpool gitu menang. Kan lawan Liverpool menang 3-0 kalau nggak salah. Sekarang Arsenal 0-0. Oh iya benar 3-0. Iya kan? Oh iya benar berarti. Expected goals-nya aja sebenarnya Arsenal 2 loh. Cuma ya nggak ada nilainya gitu. Penguasaan bola 60% lebih dalam pertandingan. Ya sebenarnya Arsenal bikin peluang. Gitu. Iya bikin peluang, tapi apalah artinya. Maksud gue gini, dia main, City udah kalah. Iya benar. Iya kan? Iya. Harusnya dia kan bisa menjauh jadi 9 poin. Iya kan? Iya. Let's say masih 6 poin lah kalau sama Aston Villa. Kan Aston Villa baru tadi pagi kan main kalah sama Everton. Ya gue bilang kalau ngelihat starting line up kan menjanjikan. Gyökeres, Martinelli. Iya kan? Odegaard juga jadi masih main, starter. Madueke juga di situ. Madueke biasanya kan Bukayo Saka lah yang lebih dimainkan kan. Ya menurut gue agak The Gunners nih agak ngawur sih kemarin tuh. Apa ya kalau dibilang nggak beruntung sih, tapi nggak masih iya sih gitu maksudnya. Lu tuh udah punya segalanya untuk menang gitu loh di pertandingan lo. Inilah yang nggak diterima sama fans Arsenal yang cuma taunya menang doang Bang DJ. Enggak, tapi Arsenal juga, fans Arsenal ini yang membuat mereka juga keunggulan 7 poin. Gue tadi pagi aja ngomong 7 poin sih mah. Enggak Bang, ini masih jauh nih kayak begini nih. Tapi sepanjang hari ini sampai hari ini ada beruntungnya gitu. Ini kalau misalnya City yang kayak musim-musim sebelumnya yang di awal musim di awal tahun selalu menang terus, ini kan City kebetulan seri kalah gitu kan. Iya, kalau kita ngelihat City yang tahun lalu aja, itu udah kebalep, Dev. Iya, ya maksud gua gini. Ya Arteta tuh memang bener-bener lu keunggulan 7 poin sih menurut gua masih cukup nyaman. Tapi kalau lu begini mulu. Iya, kalau lu begini mulu gitu. Lu masih ketemu tim-tim gede juga gitu. Itu dia, maksudnya kan lu harusnya kan punya
chance ya atau punya kesempatan di match kayak gini lo harusnya menang penuh gitu loh. Biar main nanti di kandang mainnya. Enggak di kandang Nottingham Oh, Forest. di kandang Nottingham iya. Forest ya. Biar nanti ketika lu ketemu match-match yang di atas kertas emang agak rumit gitu loh. Lu ya, bisa masih oke lah gitu. Iya, jaraknya masih terselamatkan sama match-match kayak begini. Iya. Itu yang sebenarnya jadi pembahasan atau perbincangan untuk Arsenal, Bang DJ. Betul. Ya itu sekali lagi emang boleh nggak sesekali lu bawa fans Arsenal ke sini deh, kita ngobrol. Ntar gue cari deh. Ntar gue cari deh. Iya. Banyak loh fans Arsenal. Nggak cuma emang fans Arsenal ini masih kalem-kalem deh, ya kan? Yang waras kalem-kalem, Bang DJ. Mereka masih main di semua kompetisi. Carabao Cup tinggal selangkah lagi ke final. Enggak selangkah lagi. Ya Chelsea kan udah kalah 3-2. Bentar leg kedua tunggu aja. Iya. Ada kejutan ntar. Iya, kejutannya moga-moga sih nggak kalah besar lah Chelsea gitu kan. FA Cup masih melaju. Masih. Iya kan? Benar. Ya ini nggak boleh sembarangan. Ini keunggulan yang mesti dijaga. Ingat yang gue selalu bilang. Februari jadi Desember udah lewat nih. Oh iya benar. Nah, Februari. Dan itu akan dimulai tengah pekan nih. Mereka menghadapi Inter Milan. Bapak Aing, bukan nih, tim Aing. Tim Ente, iya benar. Ya gimana Bang, itu udah sekalian tuh nanti kita masuk ke Liga Champions juga. Ya, Dev, itu mungkin Inter Milan lawan Arsenal menjadi salah satu laga seru di Liga Champions di tengah pekan ini nanti ya. Di tengah pekan terutama buat Inter Milan setelah menang di 4 pertandingan awal, kemudian mereka gagal menang kemarin ya sama Liverpool. Sama Liverpool kalah, sama Dortmund juga. Bukan Dortmund. Liverpool doang udah. Atletico Madrid juga menang kan? Kalah. Oh iya. 2-1. Oh iya yang kan? Alvarez ya 2 kali. Jadi gitu. Ya ini buat Inter Milan kalau mereka pengen mengulang seperti tahun lalu di mana mereka lolos ke fase gugur tanpa playoff. Ya mereka harus menang, tak peduli lawannya adalah Arsenal. Nah ini laga menarik kenapa? Karena dua-duanya lagi dingin di puncak. Benar. Iya kan? Ini seru banget nih. Iya. Ya kalau dibilang ya Serie A sama Premier League, ya walaupun orang bilang sekarang ya Premier League kualitasnya lebih dahsyat lah. Tapi kalau gue ngelihatnya gini, setelah tersingkir di semifinal Super Coppa, waktu itu kalah adu penalti sama Bologna, Inter Milan kan main di Liga Italia di Serie A tuh 6 pertandingan kalau nggak salah. Iya. Dengan hasil ya 5 kali menang, sekali imbang tuh dengan Napoli 2-2. Walaupun di 2 pertandingan terakhir menangnya sama Lecce 1-0 sama Udinese 1-0. Udinese adalah tim yang pertama mengalahkan Inter Milan di Serie A musim ini tuh, Dev. Dan ini menjadi PR tersendiri buat Lautaro Martinez dan kawan-kawan. Yeah. Karena waktu dia menghadapi Liverpool di kandang, Liverpool lagi compang-camping malah kalah kan. Ya, kita nggak tahu apakah Christian Chivu bisa membuat para pemainnya tampil percaya diri menghadapi Arsenal yang datang ke Giuseppe Meazza dengan status masih sempurna, Dev. Iya. Masih sempurna. Dan ini juga menurut gua pertaruhan yang sangat penting buat Mikel Arteta. Ingat ya, musim lalu Liverpool itu menang terus dalam 7 pertandingan awal sebelum kalah di laga terakhir menghadapi PSV Eindhoven di fase Liga. Yeah. Kita akan lihat apakah Mikel Arteta bisa melakukan itu juga. Dan ya ini akan laga sangat rumit juga buat Arsenal sekalipun. Dia kalah pun sebenarnya nggak ada masalah karena Arsenal udah pasti lolos ke. Oh hitungannya udah pasti lolos ya? Ya kalau udah 6 kali menang dengan sisa 2 pertandingan 18 poin, nomor 8 pun yakin gue finish tuh. Oh, jadi iya. udah lolos otomatis Arsenal gitu. Oh iya. Nah justru kita ngeliat apakah Arsenal akan melakukan rotasi pemain, justru dia akan lebih fokus ke Premier League di akhir pekan seperti itu. Yang justru penting adalah buat Inter Milan. Wah iya bener nih. Iya kan? Ya Inter Milan. Akhir pekan lo siapa Inter? Akhir pekan nanti? Iya. Gue lupa Cremonese atau. Oh iya oke. Ya tapi ini lagi yang harus dimenangkan oleh Inter. Lautaro Martinez dan kawan-kawan. Iya. Menang tidak hanya membuat mereka akan ada tetap di 8 besar. Yeah. Itu juga akan membuat kepercayaan diri La Beneamata semakin meningkat gitu loh. Karena perburuan di Serie A juga masih dikejar terus. Yeah. Sama pasti lagi cair banget itu atasnya itu. Iya, sama rival sekota juga cuma beda 3 poin kalau tadi malam juga AC Milan menang soalnya. Ya itu mungkin Liga Champions yang paling seru. Inter Milan dan Arsenal. Selain Juventus sama Benfica. Juventus Benfica ya, boleh. Kalau ngelihat Juventus Benfica gini, Dev. Jose Mourinho tuh mengusung kebangkitan Benfica ya. Benfica di 4 pertandingan pertama itu kalah loh di Liga Champions. Ya 1 atau 2 juga sama Mourinho. Tapi di 2 pertandingan terakhir mereka bisa menang. Dan sekarang peringkat mereka tuh ada di nomor 25.
kan untuk lolos ke playoff kan nomor 24. Hmm. Ya artinya belum tertutup kemungkinan bagi Benfica, termasuk bisa merepotkan Juventus. Juventus kemarin soalnya kalah di Serie A sama Cagliari kalau nggak salah. Iya kan? Nggak kaget lah, sekarang lihat Juve kalah ya. Iya, makanya ini akan jadi laga rame. Kalau tim-tim yang Tricky lah. lain sih, ya Gue sih nunggu Galatasaray Atletico Madrid sih Bang DJ. Galatasaray keras juga nih, main di Galatasaray udah pasti. ya Galatasaray cukup oke. Gue nggak tahu Osimhen kayaknya belum balik kali ya dari tugas negara bersama Harusnya sih udah ya. Nigeria. Kan Nigeria baru kemarin main. Dia cedera apa ya? Kalau ada pertandingan gue juga ngeliat dia ya. Iya. Ya itu akan menjadi laga menarik. Yang jelas di Liga Champions itu cair juga deh. Yang gue pengen lihat juga Real Madrid. Monaco ya, Real Madrid Monaco. Iya kan? Iya. Soalnya Real Madrid udah kalah 2 kali apa 3 kali ya di Liga Champions. Di Liga Jadi Champions. ini juga 2 kali kan. Ini juga menjadi pertaruhan tersendiri buat Los Galacticos. Iya. Yang jelas rame lah tengah pekan. Rame Tengah pekan. Iya. Yang bikin rame tentu tadi ada Inter sama Arsenal dan sisanya sih cuman match tricky doang. Tadi ada Tottenham Hotspur sama Dortmund. Itu juga seru deh. Iya. Tensi tinggi juga. Tensi tinggi mungkin ya kondisinya Dortmund lagi lebih baik. Newcastle PSV juga itu lumayan tuh. Lumayan. Iya. Itu nggak mudah buat Newcastle. Oh iya, Newcastle kemarin di Liga seri sama Wolves. Gue udah wanti-wanti tuh Newcastle jangan menang. Kalau Newcastle menang nanti di atas Chelsea. Bener nggak menang. Karena Newcastle tuh kan Big Six MU doang yang nggak lolos ke Liga Champions. Yang satu lagi Newcastle. Iya. Nah, Newcastle dan Eindhoven juga nggak mudah. Nggak mudah, makanya tricky larinya kenceng banget di Eredivisie. Ya. Jadi menurut gua kalau Eddie Howe nggak hati-hati, ya akan ribet semuanya. Ya, kita lihat lah bagaimana Bruno Guimaraes dan kawan-kawan bisa memaksimalkan peluang mereka. Main di mana? Main sih di St. James Park ya. Biasanya kalau Newcastle di St. James Park 3 poin sih biasanya. Celah, emang main basket 3 poin. Lah semalam aja lawan Wolves aja di away Bang DJ seri. Lawan Wolves loh. Iya. Wolves kan paling bawah, Dev. Lah ya makanya. Iya kan? Masa Newcastle kayak bisa. MU main seri sama Wolves. Iya kan? Oh iya benar. Jangan gitu dah. Jangan gitu lah. Oke. Ya. Kalau peluang banyak gol di mana? Munchen lawan mana? Munchen nih kalau Munchen lagi gila loh. Kemarin di Bundesliga dia menang lagi lawan Leipzig. Di pertemuan pertama menang 6-0, kemarin 5-1. Iya dia bisa tuh, dia lawan Union Saint apa gitu. Udah deh. Ini kita kayaknya bakal ngelihat. Enggak, karena perburuan top skor di Liga Champions juga menarik nih antara Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland. Haaland enggak kayaknya. Bisa loh. Oke. Udah cukup. Kasih selamat dulu buat Sadio Mane. Oh iya, Senegal lagi-lagi kembali gelar kedua juara, kayaknya. Gelar kedua untuk Sadio Mane dan itu hebatnya Sadio Mane. Gelar pertama bareng Senegal itu dia ngalahin Mesir dengan Mohamed Salah. Benar. Mohamed Salah lagi prime loh waktu itu loh. Lagi prime. Iya. Maroko main di kandang sendiri. Siapa yang Achraf Hakimi, Ziyech, Brahim Diaz. Iya, Mazraoui Bono di sana juga ya. Gila loh. Amrabat. Juara loh Senegal loh. Luar biasa. Dan ini Senegal semakin menurut gua ini satu tons positif karena mereka akan masuk juga ke Piala Dunia segrup sama Prancis lagi kalau nggak salah di lupa ya lupa gue. Kalau nggak salah ya. Iya. Jadi ini cukup menarik ya. Dari Sadio Mane oke lah. Oke. Satu lagi Indonesia tergabung dengan Vietnam, Dev. Lah itu di AFF. Iya, ada sedikit. Nanti kita bahas aja nanti. Iya, kita bahas nanti aja itu. Enggak, karena gue udah nggak sabar gitu pengen lihat. Bahas timnas kan, bahas John Hetman kan. Iya kan. Iya. Soalnya katanya pelatih Thailand bersyukur nggak satu grup sama Indonesia katanya loh. Iya. Tapi bukannya bisa jadi ke-cross di semifinal. Kan semifinal ketemu. Iya, gue bilang. Hah? Aneh emang. Malah kalau bisa sih segrup aja ya. Kita segrup sama Thailand Vietnam jadi tapi lolos gitu kan. Iya. Iya. Ya itulah untuk pembahasan kali ini dulu. Pembahasan dulu, tapi Chelsea nggak usah inilah. Apa? Lu boleh mendukung tapi ya jangan dipelintir lah, logika lu harus jalan. Gak ada yang gitu dipelintir. 11 kali 11 berapa? 121. 12 kali 12? Nggak tahu gua. Lupa. Lu harus belajar lo sama dia lo kalau kayak gitu lo. Udah tutup dulu deh. Nanti gua kursusin lo ke dia, gua telepon orangnya. Oke, thank you Sobat Halftime Break udah nonton edisi Halftime Break kali ini. Ya jangan lupa lah untuk nonton edisi Halftime Break selanjutnya ya. Sampai di sini dulu aja. Bye-bye, thank you. Yo.